الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Alhamdulillah ya. Ini pertemuan pertama kita ya, pertemuan perdana untuk kelas Tamhidi ya, kelas Tamhidi. Nah, jadi secara umum saya sampaikan ya, di metode Al-Haq ini memang dia akan dikelompokkan berdasarkan level tahsinnya gitu ya. Ibaratnya kalau di kelas di SD atau di SMP itu ada kelas 1, 2, 3 misalnya gitu ya. Di tahsin ini juga di modul metode Al-Haq ini juga ada level-levelnya gitu ya, ada kelas-kelasnya. Tuh. Nah, eh, kalau di Batam ya untuk yang ikhwan itu biasanya mulai dari level Asasi 2, kemudian nanti setelah itu ke Tamhidi, baru ke Tawasuti namanya ya, nama kelasnya. Kemudian ada I'dadi. Nah, kurang lebih ada 4 kelas itu yang sekarang berjalan di apa namanya kelas ikhwan ya atau kelas laki-laki yang di Batam. Nah, di atasnya level yang tadi itu udah belajarnya tidak di Batam lagi gitu ya. Istilahnya tidak sama pengajar di Batam lagi gitu, tapi nanti langsung ke pusat gitu ya. Nah, sekalian buat perkenalan juga ya. Jadi memang pusatnya kita itu ya metode Al-Haq ini penemunya itu kan Ustadz Saiful Anwar ya. Beliau itu di Balikpapan. Nah, jadi ibaratnya kita ini cabang dari Balikpapan itu gitu ya, Al-Haq Pusat gitu ya. Uh, Al-Haq ini sendiri sebenarnya lembaga gitu ya. Lembaga, cuman dia punya metode, ya metodenya itu ya metode Al-Haq tadi yang saya bilang. Nah, metode Al-Haq inilah yang kami ambil atau kami adopsi untuk kami terapkan di pembelajaran tahsin di Rumah Sahabat Quran. Nah, Rumah Sahabat Quran ini sendiri dia memang lembaga yang berdirinya di Batam gitu, adanya di Batam. Nah, jadi kami ini sebagai pengajar, sebagai pengurus Rumah Sahabat Quran ya kan, kami mengambil metode Al-Haq tadi untuk diterapkan di pembelajaran tahsin peserta apa namanya santri gitu ya di Rumah Sahabat Quran. Nah, jadi bapak-bapak sekalian ini ya adalah peserta tahsin al-haq gitu ya. Al-haq ini adalah metodenya gitu ya, metodenya. Tapi secara lembaganya kami nama lembaga kami adalah Rumah Sahabat Quran gitu. Nah, jadi untuk levelnya ya, tadi saya ulang karena ada yang baru masuk ya. Yang pertama itu ada kalau di Batam yang Ikhwan ada 4 kelas ya. Asasi 2 ya, kemudian Tamhidi, kemudian Tawasuti sama I'dadi gitu ya. Nah, setelah I'dadi itu ada lagi sebenarnya nanti di atasnya ada Tahsini gitu ya. Nah, cuman kalau udah sampai Tahsini nanti belajarnya sama pusat gitu ya. Belajarnya online juga, cuman udah bukan sama pengajar Batam lagi. Nah, pengajar Batam itu sampai ke level yang ada di gitu ya. Ibaratnya karena kita cabang gitu ya, jadi ngajarnya cuman baru dibolehin sampai level yang ada di. Nah, kalau untuk pembagian kelasnya memang seperti yang saya sampaikan di grup ya. Asasi 2 ada sekian orang, kemudian Tamhidi juga ada sekian orang. Ya, tapi saya lihat ya kalau di angkatan yang baru ini itu memang paling banyak adalah di kelas Tamhidi ya. Nah, kelas Tamhidi ini yang paling banyak yang baru masuk gitu ya. Nah, jadi bapak-bapak di sini semua ya, ada Pak Kelana, ada Pak Musrianto, Pak Misbahur Rahman, ada Pak Trio ya, Trio Puja sama Pak Robi. Nah, atau Mas Robi itu semua di
level tamhidi ya. Level yang sama. Nanti kita akan belajar selama kurang lebih satu periode itu ada 14 atau 15 kali pertemuan. Nah, modulnya itu kalau yang sudah punya modul sekitar 40 halaman ya. 40 halaman yang kita bagi insya Allah dalam satu kali pertemuan itu kurang lebih tiga ya, ataupun kalau misalnya nggak sempat dua gitu ya, 2 halaman gitu ya. Nah, itu pembagiannya nanti seperti itu per pertemuan gitu. Atau misalnya kalau sesuai apa namanya temanya gitu ya atau pembahasannya bisa jadi mungkin satu pertemuan 4 halaman gitu ya. Nah, kalau terkait dengan kehadiran, ya sebenarnya kita juga ada ketentuan gitu ya. Jadi kalau mau ujian, nanti kan kita setelah belajar itu ada ujiannya gitu ya. Ada ujian. Nah, untuk apa? Untuk kenaikan level. Nah, ibaratnya gitu, untuk naik kelas gitu ya. Nah, supaya bisa naik kelas, ujiannya itu ada syaratnya gitu ya. Syaratnya adalah eh, kehadiran minimal itu 10 kali gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kelasnya ada 15 pertemuan, nah berarti kan nggak hadirnya cuma boleh 5 kali gitu ya, beratnya gitu ya. Nah, sekitar 70%-nya harus hadir gitu ya. Supaya bisa ikut ujian. Tapi nanti eh, pengajar sebenarnya bisa ini juga bisa ibaratnya mengambil kebijakan. Kalau dirasa memang bahwa Bapak ketika mengikuti itu mampu gitu ya, dan tidak kesulitan, ya kita tetap bolehkan untuk ujian gitu ya. Nah, tergantung nanti ya hasilnya gitu. Karena biasanya kalau ikutnya jarang-jarang gitu ya, atau hadirnya jarang-jarang, nanti kemungkinan materinya tertinggal gitu ya, atau ada bagian-bagian yang bisa jadi kurang lengket gitu ya ketika kita menjelaskan gitu ya. Mungkin kurang masuk. Dan ketika disuruh baca, itu kan nanti ujiannya sama kayak kayak saya tes kemarin gitu ya, suruh baca. Dan itu memang tidak dikoreksi lagi, cuma disuruh baca. Ya, ibaratnya nanti pengujinya menilai. Pengujinya bukan saya, bukan pengajarnya langsung, tapi nanti ada penguji dari pusat gitu. Nah, beliau ya taunya menilainya adalah ketika bapak-bapak sekalian baca gitu ya. Nah, kalau bacanya keliru ya beliau menilainya akan oh ini berarti belum nih, belum bisa gitu ya untuk dinaikkan gitu. Tapi kalau misalnya bacanya sudah pas, sudah betul, maka nanti akan lanjut level gitu. Bahkan levelnya ini dia bisa lompat juga ya, ibaratnya gitu. Kalau misalnya dirasa bisa langsung lewat gitu ya, tidak perlu naik ke level atasnya ya langsung lompat gitu ya, akselerasinya bisa juga gitu. Karena ada yang dari Tamhidi ya dirasa bagus gitu ya, dia langsung ke I'dadi, tidak melewati Tawasuti lagi gitu. Nah, bisa seperti itu gitu ya, tergantung nanti hasil istilahnya hasil asesmennya gitu ya, hasil ujiannya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk buku eh, ada yang sudah punya atau semua belum? Pak Kelana sudah ya? Belum, Pak. Pak Buku Musrianto. apa? Buku apa itu, Ustaz? Buku ini modul modul Al-Haq-nya, modul belajar kita. Kita kan nanti belajarnya ada pakai modul. Al-Haq. Belum ada ya, karena baru Belum belum ada. daftar juga Pak Belum ada. Musrianto ya. Mm-mm. Iya, belum ada. Nanti nanti gini untuk bukunya itu bisa kita kirimkan atau bisa juga nanti mengambil ke pusat. Ke pusatnya itu di Bida Asri 2 gitu kalau mau ambil langsung gitu. Kalau nggak salah Mbak Bu Wina ini juga ya belajar tahsin juga mungkin bisa pas ke sana gitu ya, pas ke Bida Asri atau mau dikirimkan juga bisa juga gitu. Nanti Baik baik. Coba nanti Mm-mm. saya Ya. informasikan, Ustaz. Mm-mm. Nanti kalau mau mau diambil bisa juga cari di Google Map itu Rumah Sahabat Quran gitu. Nah, di situ pusatnya. Bukunya semua dikumpulin di situ. Jadi kalau nanti mau dikirim pun dikirimnya dari situ. Harganya itu per modul 40.000. Nah, Bapak sekalian nanti bisa saya kirimkan rekeningnya bisa langsung transfer ke rekening Rumah Sahabat Quran gitu. Berarti semuanya belum punya ya? Belum punya modul ya? Semuanya ya? Mm-mm. Baik, baik untuk di awal ini ya mungkin kita ta'aruf dulu lah ya, biar sama-sama saling mengenal.
nambah saudara juga ya, siapa tahu nanti di luar ketemu gitu ya. Nah, ini kan insya Allah jadi saksi kita juga ya bahwa kita apa namanya pernah bersama dalam majelis ilmu ya. Semoga nanti kita bisa sama-sama saling memberikan ini pertolongan gitu ya. Nah, kalau nanti nggak ketemu saya di surga, cari saya insya Allah gitu ya. Saya juga seperti itu ya, akan menjadi saksi juga bahwa bapak-bapak sekalian pernah belajar Al-Quran gitu. Insya Allah semoga istiqomah ya bapak-bapak sekalian. Harapan saya ini pertemuan perdana gitu ya, sampai nanti pertemuan terakhir juga apa namanya di periode ini ya, bapak-bapak bisa hadir terus gitu sampai dengan nanti ujian naik level gitu ya. Insya Allah. Baik, perkenalan dulu ya. Mungkin boleh dari Mas Robi lah. Kayaknya Mas Robi yang paling muda nih. Boleh. Oh, oke, Ustaz. Mm-mm. Oke. Perkenalan, nama, kemudian apa tinggalnya sekarang di mana, kerja di mana. Nah, boleh kalau nggak dari Batam juga asalnya dari mana gitu. Ceritain ke bapak-bapak di sini semua gitu. Oke, baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak-bapak sekalian, Mas mungkin. Nama saya Robi Albendo. Saya tinggalnya di Piayu sekarang. Asal saya sebetulnya dari Bengkulu. Mungkin ada bapak-bapak dari Bengkulu juga. Saya termasuk muda kayaknya saya lihat-lihat. Mohon bimbingannya juga untuk bapak-bapak sekalian. Sekarang Ustadz, umur berapa, Mas? sekarang baru masuk 20, Ustadz. Baru 17 hari. Oh, baru baru ulang tahun ya. Iya, Ustadz. 20 tahun berarti ya sekarang. Iya, Ustadz. Hmm. Iya. Mungkin segitu aja sih, Ustadz. Di Piayunya di mana tinggalnya? Di Pondok Bukit Baralang, Ustadz. Oh, Pondok Bukit Barelang. Itu sama kakak tadi atau sendiri? Iya, sama kakak, Ustadz. Sama kakak ya. Hmm. Iya, Iya, iya. Ustadz. Hmm. Baik. Ya, syukron Iya, Mas Robi ya. iya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Misbah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak pelan ini, Pak. Mungkin headphone-nya ya atau gimana? Ya, oke. Supaya lebih keras. Ya, eh, perkenalkan nama saya Misbahur Rahman, biasa dipanggil dengan Misbah. Eh, Saat ini saya tinggal di Bida Garden. Saya asalnya dari Blitar. Untuk pekerjaan saya kerja di Batu Lampar sebagai finance di sana. Eh, Mungkin Perusahaannya apa, Pak? perusahaannya PT SPM. SPM. Iya, Bida Garden ya. iya, betul. Oh, Bida Garden. Berarti nggak jauh dari Bida Asri 2 ya. Iya, Seberangnya aja ya. betul. Iya, iya, iya. Sebelum saya baru balik Batam ini baru 3 bulanan. Sebelumnya 5 tahunan terakhir di Jakarta. Jadi ini masih Hmm. mulai baru lagi di Batam. Itu Oh, Ustaz. iya, iya. Berarti tadi dari Blitar ya. Blitar ke Batam, memang kerja di Batam, terus sempat di Jakarta gitu ya. 5 tahun. Eh, Sebelumnya dari Blitar, terus Eh, pernah ke Batam dulu eh, tahun 2019 saya ke eh, Jakarta, terus ini baru baru balik balik Batam. lagi. Ya, Ya ya. benar, lima Hmm. tahunan terakhir di Jakarta, ini baru balik Batam 3 bulan yang lalu. Nanti keluarga di Batam kan? Udah di Batam, Pak? Eh, iya, keluarga di Batam, Hmm, hmm. istri di Batam, tapi kalau keluarga ibu Besarnya, orang tua di Blitar. keluarga besar di Blitar ya, ya, ya. Anak berapa, Pak? Ini belum belum sih Ustaz. Oh, insya Allah, Semoga insya Allah. insya Allah Semoga amin. segera. Iya. Hmm.
kita yang 2 tahun baru menikah sih. Hmm, iya iya. Alhamdulillah. Hmm, baik. Mungkin Terima itu kasih aja Pak perkenalan Misbah ya. saya. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau infonya dari mana Pak? Info apa namanya Tahsin ini? Hmm, Info Tahsin, ada satu teman dari kantor, satu departemen ya, ada Hmm, buat status. hmm, Kemudian saya coba cek, ingin coba belajar sendiri, hmm. karena udah masih sangat awal lagi, udah nggak belajar Al-Quran gitu Ustaz. Iya iya. Siapa temennya Pak? Namanya Ratri ya, Ratri Oh, Fitrian, iya. Ratri Fitriana ini. Mungkin santri yang apa peserta yang akhwat ya, peserta yang ikut tahsin yang akhwat gitu. Mungkin lah. Hmm, hmm. Baik, lanjut ke Pak Trio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Nama saya Trio Puja Sisiko, biasa dipanggil Trio. Saya berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Saya di Batam sudah sejak tahun 2017. Sekarang umur saya sudah 26 tahun. Saya bekerja di Batam dari 2017. Saya juga berkuliah di Batam di Politeknik. Saya mahasiswa Ustadz. Oh, itu di Politeknik. Iya, jurusan teknik mesin Ustaz. Saya Hmm. eh, kuliah malam. Oh, kelas malam. Kerjanya di Kelas mana tadi? malam. Sekarang kerja di PT Volex Ustaz. Di Hmm. di Banten. Kupang, Kupang. Sekupang ya. Hmm. Iya. Berarti belum menikah atau sudah? Alhamdulillah udah Oh, Ustaz, sudah. udah punya anak satu Ustaz. Oh, Masya Allah. Iya, iya. Alhamdulillah. Berarti baru juga nikahnya? 2022 akhir Ustaz, bulan Desember. Desember 2022. Oke, oke, Iya. oke. Anak sudah satu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal di mana tadi? Tiban ya? Ah, ya. Sekarang saya tinggal di Batu Aji Ustaz. Oh, tinggalnya Batu Haji, kerjanya di Tiban. Iya. Iya, iya. Kuliahnya di Poltek, Masya Allah. Antum keliling Batam tiap hari. Iya Ustaz. Iya, iya, iya. Berarti kalau kelas malam, bukannya ada ya kalau Jumat? Saya udah ini Ustaz, udah wisuda. Oh, udah dulu. Oh iya, Iya, Alumni ya berarti ya. alumni, alumni. Alumni. 2022 saya wisuda Ustaz. Saya ini Oh iya, iya. cuti 1 tahun Ustaz. Saya pikir tadi antum bilang kuliah masih kuliah, namanya udah wisuda Ah, ya. Hmm, sudah wisuda. 2022 ya. Oke, oke. Alhamdulillah. Berarti fokus kerja ya sekarang ya. Ya, Hmm, ya. siap. Baik. Syukran. Terima kasih Mas Trio. Panggil Mas saja Sama-sama ya berarti Ustaz. ya. Mas juga. Ya. Lanjut Pak Kelana. Silakan Pak. Dihidupkan dulu mikrofonnya. Hmm, supaya terdengar. Ya. Surga Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. izin kenalkan diri Ustaz, nama saya Kelana saja. Kelana, asal dari Pekanbaru Ustaz. Di Batam ini saya sudah start 2014 Ustaz. 2014 Batam. Saat ini saya bekerja di BRK Syariah Ustaz. BRK Syariah, untuk anak si tiga. Itu saya informasinya Ustaz. Alhamdulillah. Tinggal di mana Pak? Oh, anak tinggal di ini, perumahan Simpang Raya Indah ini, Masih yang di Raya ya. Bungkur, yang lagi banyak tanah itu Ustaz. Masya Allah ya. Saya selalu lewat situ tuh Pak. Ustaz. Saya kan tinggal di Punggur. Iya. Hmm. Berarti BRK Syariahnya yang di mana tuh Pak? Saya Cabang yang di Sungai Panasnya Ustaz. Singapanas ya. Baik, baik, baik. Saya selalu Ustaz. lihat lihat anak Bapak itu. Iya, iya. Selalu ikut ini kan, selalu ikut Ya, saya ikut kajian gitu kan. selalu. Nah, ini baru baru tahu oh ini bapaknya kan.
Syukur Ustaz. Syukur. Hmm. Iya, 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 iya. Baik, terima Ya kasih itu. Pak Kelana. Ustaz, Lanjut, masih Ustaz. Pak Musrianto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ustadz, sama Bapak-Bapak dan eh, saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Musrianto, eh, berasal dari Sumatera Barat, dari Padang. Kebetulan sama dengan si Mas Tri tadi, dari Payakumbuh. Tapi di Batamnya sudah cukup lama, sudah 20 dari 2001 kalau saya. Jadi merantau lah, merantau cukup lama. Kemudian kerja di Batu Ampar di perusahaan swasta. Kemudian eh, ikut kajian ini atas informasi dari istri yang udah duluan ikut di Akhwat ya Ustaz ya. Kemudian motivasinya ya ingin memperbaiki bacaan lah, bacaan kemudian bacaan tentunya nanti bacaan Al-Quran kita kan jikalau jadi imam atau jadi ini kan lebih lebih afdol lebih anu ya Ustaz ya. Kemudian ya untuk memperbaiki bacaan sendiri lah. Sekian aja mungkin ada pertanyaan Ustaz. Tinggal di mana, Pak? Di Batam Center di Grand BSI. Oh, Grand Besi ya. Nah, Iya. Baik. Saya biasanya manggil Mbak ke istri Bapak. ya, Mbak, eh, tapi suaminya Bapak ya. ya. Kalau umur jelita lah, jelang 50 tahun. Oh, masih. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Ya, Trianto. ya, Berarti aktif ya, di terima ini ya, kasih. Ketua DKM nggak Pak di masjid atau Alam enggak saya sekretaris, tapi sekretaris? alhamdulillah udah 10 tahun terakhir lah, udah Hmm, 13 tahun lah udah main gitu. iya, iya, iya. Berarti di situ udah ada lama Pak ya di Grand BSI itu ya Pak ya tinggalnya. Dari 2010 masalah. Hmm, hmm. 2010. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, semoga ini semua yang jadi apa namanya motivasi-motivasi masing-masing gitu ya bisa diwujudkan ya, bisa tercapai ya dalam pertemuan-pertemuan kita ya di kelas tahsin ini gitu ya. Tentunya memang kita berharap bisa sama-sama terus memperbaiki bacaan Al-Quran gitu ya. Kadang kita merasa bahwa bacaan kita itu sudah lancar gitu ya, sudah betul, tapi ternyata ketika berhadapan dengan guru gitu ya, berhadapan dengan ustadz, oh ternyata masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki gitu ya. Nah, harapannya ya dengan belajar ya, dengan terus memperbaiki ya bacaan kita menjadi lebih sempurna gitu ya, lebih baik gitu ya. Tujuannya apa ya? Intinya ya untuk meraih ridhonya Allah gitu ya, meraih pahala gitu ya, meraih keberkahan dari Al-Quran gitu ya. Insya Allah dengan belajar Al-Quran gitu ya, urusan apapun gitu ya, bapak-bapak sekalian, mungkin yang bekerja ya, dimanapun ini kan semua kayaknya pekerja yang nggak ada yang mahasiswa lagi ya. Sudah bekerja semua gitu ya. Allah turunkan keberkahan gitu ya. Allah berikan kelancaran, rezeki, kelancaran sehat semua gitu ya. Eh, Keluarga semua juga dalam lindungan Allah terus gitu ya. Insya Allah. Ya, karena kita ini sedang berusaha mengamalkan gitu ya hadis Nabi gitu ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah gitu ya. Baik-baik kalian ya. Kalian itu kan kita semua ya selaku umatnya gitu ya. Adalah yang belajar Al-Qur'an gitu ya dan juga mengajarkannya. Nah, nanti setelah belajar ya harapannya Bapak-bapak sekalian kita semuanya bisa mengajarkan kembali gitu ya. Kalaupun tidak bisa mungkin ke orang luar gitu ya, minimal ke anak-anak kita gitu ya. Nah, Al-Fatihah yang mereka baca itu ya harapannya ya bisa dari
kita yang mengajarkan gitu. Bukan orang lain gitu. Supaya apa? Supaya pahala jariahnya yang mengalir ke kita gitu. Bayangkan mereka baca 17 kali sehari gitu ya minimal ya kalau pas sholat wajib gitu ya. Nah, itu pahalanya ke kita gitu kalau kita yang betul-betul mentalaki mereka gitu ya. Mengajarkan mereka bahkan di saat mereka belum bisa bicara kita sudah atau belum bisa membaca gitu ya, tapi kita sudah membacakan ke mereka gitu ya. Mentalaki namanya. Kita bacakan mereka mendengar, mereka yang ngikutin kita, mereka bisa membacakannya, oke, itu pahalanya insya Allah sangat luar biasa gitu. Itu mungkin terus jadi motivasi kita ya bersama gitu ya. Jangan pernah berhenti belajar Al-Quran gitu ya. Kalau kata Ustadz saya itu Al-Quran kalau kita pelajari bahkan sampai kita meninggal pun mungkin itu belum selesai kita belajarnya. Yang udah 30 juz pun ya pasti terus harus belajar isinya lagi, belajar kandungannya lagi. Terus murojaah, terus mengulang-ulang bacaan ya supaya tidak terlupakan gitu ya. Nah, pokoknya Al-Quran itu harus terus kita bersamai gitu ya. Nah, jangan sampai kita apa namanya termasuk orang-orang yang ibaratnya kalau kata Nabi itu sedih karena kita itu menelantarkan Al-Quran gitu ya. Nah, istilahnya seperti itu ya. Jadi kita tidak tidak apa namanya menganggap bahwa Al-Quran itu penting di hidup kita ya. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian mungkin dalam waktu yang sepekan sekali ini ya, ini kan pertemuan yang istilahnya belajar ilmu tajwidnya atau ilmu tahsinnya ya. Nah, tapi selain itu di hari-hari yang lain, nah, silakan tadarus masing-masing. Tujuannya apa? Supaya lebih lancar gitu ya, lebih lancar membacanya dan juga apa yang sudah dipelajari nanti di sini bisa diamalkan gitu ya. Ah, karena kalau misalnya sudah belajar tapi tidak diamalkan nanti lama-lama eh, ibaratnya apa ya, sama aja gitu ya. Nah, tapi kalau misal nih walaupun ketika baca dengan tajwid atau baca dengan tahsin itu jadinya lebih lama karena ibaratnya lebih fokus gitu ya. Nah, ketimbang baca yang ngebut-ngebut gitu ya asal-asal gitu ya. Nah, mending kita baca yang perlahan-perlahan agak lebih lambat ya, tapi bacaannya pas gitu, bacaannya betul. Nah, nanti lama-kelamaan walaupun sekarang mungkin masih belum bisa betul-betul pas gitu ya. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa gitu ya. Kalau kita terus berusaha untuk ngepasin itu gitu ya. Apalagi nanti kalau sudah belajar ke makharijul huruf gitu ya. Mungkin nyebut huruf H atau huruf A, huruf Ain gitu ya. Nah, huruf Shad, ya, huruf Dhad ya. Itu mungkin masih susah di awal-awal. Tapi kalau terus berusaha menerapkan itu gitu ya. Nah, maka nanti lama-lama akan terbiasa. Ya, lama-lama akan istilahnya lidah itu jadi lentur aja gitu ya, nggak kaku gitu. Nah, seperti itu kira-kira Bapak sekalian. Nah, kalau dari saya pribadi ya, mungkin supaya kenal juga gitu ya. Nama saya Imam Hidayat gitu ya. Biasanya dipanggil Imam, nama depan yang diambil ya. Imam, tinggalnya sekarang di Punggur. Gitu ya, kayaknya nggak ada yang di Punggur tadi ya. Batam Center ya rata-rata ya. Saya tinggalnya di Punggur, kerjanya di Politeknik Negeri Batam, ya, di kampus sebagai staf ya, karyawan di Poli Batam, bukan dosen gitu ya. Nah, kemudian masuk Poli Batamnya itu di 2019. Itu masuk kerja ya. Tapi kalau kuliah dari 2015. Saya merantau dari Tanjung Batu ya. Nah, kalau bapak-bapak tahu Tanjung Batu, yang udah lama di Batam pasti tahu Tanjung Batu ya. Cuma nyebrang 2 jam gitu ya sampai. Nah, jadi orang tua saya, bapak ibu masih di Tanjung Batu. Saya sudah menetap di Batam ya. Jadi setelah kuliah gitu, saya menikah juga sama apa namanya teman kampus gitu ya, kenalan kampus gitu ya. Eh, Kemudian memutuskan untuk menetap di Batam gitu ya. Nah, anak alhamdulillah sudah 2 gitu ya. Yang pertama 3 tahun, yang yang keduanya eh, 1 tahun gitu ya. Jaraknya deket-deket nih. Kalau secara umur sebenarnya sama ya sama Mas Trio ya. Saya masih 26. Nanti bulan Juni baru baru 27 gitu. Nah,
Jadi mungkin pas Mas Trio kuliah kan 2022 ya baru lulus ya. Nah, berarti saya waktu itu 2022 masih jadi tata usaha jurusan teknik mesin padahal. Tapi kok saya nggak pernah lihat ya? Atau Mas Trio yang pernah lihat saya lupa. Iya, Ustaz. Saya Iya, jarang absen gitu dengan Ustaz. iya, iya, iya. Jadi nggak pernah ini ya nemuin saya Nggak di pernah. ruangan Iya, ya. betul. Iya. Iya, iya. Ya, saya sebelumnya tata usaha ya di jurusan teknik mesin. Sekarang udah jadi ini staf di layanan usahanya. Jadi udah nggak di jurusan lagi. Itu di unit usahanya. Poli Batam. Itu ya. eh itu aja mungkin ya perkenalan singkat dari saya. Nah, jadi untuk malam ini ya mungkin sebagai eh, awalan gitu ya. Saya akan share screen dulu untuk modul Tamhidi ya supaya bisa melihat bareng-bareng. Nanti kalau sudah punya bukunya bisa nengok di layar, bisa juga buka bukunya masing-masing gitu ya. Saya izin share screen dulu. Baik, bisa terlihat semuanya? Bisa Ustaz. Mm-mm. Nah, jadi saya overview dulu semua ya terkait dengan materi-materinya. Nah, jadi di metode Al-Haq ini di awal kita akan belajar tentang mat ya ataupun eh, bacaan panjang gitu ya. Mat itu kan artinya apa namanya? Bacaan yang panjang gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang mat, ada beberapa mat gitu ya. Biasanya kalau di ilmu tajwid yang umum itu pasti belajar tentang izhar gitu ya. Eh, Apalagi ikhfa gitu ya. Nah, nanti di sini juga ada. Cuman di awal kita akan belajar tentang mat dulu. Karena biasanya yang cukup sering jadi kesalahan itu di mat ya. Misal yang harusnya tidak panjang dibaca panjang. Eh, Ataupun sebaliknya yang harusnya panjang kita bacanya tidak panjang atau kurang panjang. Nah, nanti di sini akan dijabarkan ada beberapa mat gitu ya, yang panjangnya itu berbeda-beda. Ada yang 2 harokat, ya ada yang 4 sampai 5 harokat, ada yang bisa 2, bisa 4, bisa 6 gitu ya. Nah, tergantung hukum-hukumnya, tergantung ketentuan dari mat-mat tersebut. Nah, kemudian baru nanti kita ada masuk ke tanda wakaf juga kita akan bahas ya. Tanda wakaf supaya nanti ketika membaca kita bisa menerapkan wakaf itu dengan benar, yang mana memang harus berhenti, yang mana yang nggak boleh berhenti gitu ya. Lam jalalah ya, kalimat Allah supaya tidak ada yang keliru lagi ya. Jadi jangan baca biiznillah gitu ya, tapi biiznillah gitu ya. Nah, mungkin kalau kalimat bismillah itu sudah familiar, alhamdulillah sudah familiar. Tapi kalau kalimatnya nanti berubah gitu ya, walaupun berubah kalimatnya ya ketika sebelum lafaz Allah itu berharokat kasroh maka dia harus dibaca lamnya lam biasa aja bukan lam jalalah tapi apa namanya lam biasa cara membacanya ya walaupun tertulis lam jalalah seperti itu. Nah, nanti baru kita masuk ke mim sukun mim sukun mim tasydid dan nun tasydid atau disebut dengan gunnah ya bacaan dengung. Nanti ada juga idgham ya. Baru nanti masuk ke bab mim sukun ya. Bab mim sukun. Nanti dia dibagi dua ya. Ada bab mim sukun, ada bab nun sukun dan tanwin. Nanti kalau sudah punya bukunya, boleh coret-coret sendiri gitu ya. Atau kalau mau bikin catatan sendiri juga boleh gitu. Karena nanti di modul ini dia tidak tidak berupa penjabaran materi gitu ya. Karena kalau materi itu nanti bapak-bapak cari di Google pun ada sebenarnya gitu ya. Cuman ini lebih kepada prakteknya gitu ya. Makanya banyak-banyak contoh di sini nanti.
Mim sukun ada tiga ya. Mim mati ketemu ba, mim mati ketemu mim, mim mati ketemu selain mim dan ba gitu ya. Baru nanti masuk ke bab nun sukun dan tanwin. Nah, ini yang paling banyak ya. Pasti ada yang pernah dengar gitu ya, izhar halqi ya, kemudian ikhfa hakiki ya, atau disebut ikhfa saja biasanya juga, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah gitu ya, iklab. Nah, pasti ada beberapa yang mungkin sudah pernah dengar gitu ya. Baru nanti qalqalah juga ya ada dibahas. Nah, ini hamzah wasal. Nah, ini yang khusus-khusus ya. Nah, istilahnya eh, supaya menambah ini juga wawasan terkait dengan membaca Al-Quran tentunya gitu ya. Iltiqa'us sakinain. Nah, ini seringnya kalau di Al-Quran biasa itu kita melihat ada nun kecil di bawah ya. Misal ada alif lam kemudian nun kecil di bawahnya. Tapi kalau di Utsmani, nah ini juga perlu ditekankan lagi ya bahwa yang kita pelajari di sini adalah menggunakan mushaf Utsmani atau mushaf Madinah gitu ya. Jadi perbedaan penulisan nanti akan sangat ketara ya, akan sangat terasa di sini perbedaan penulisan. Nah, jadi nanti harapannya bapak-bapak sekalian itu punya Al-Quran yang penulisannya itu dengan penulisan Madinah gitu ya, atau mushaf Madinah, supaya apa? Supaya sesuai dengan yang dipelajari gitu ya penulisannya. Belajarnya pakai mushaf Madinah, teori-teorinya gitu ya. Ketika membaca juga menggunakan mushaf Madinah. Mushaf yang internasional istilahnya gitu, dipakai di negara-negara Islam yang lain juga gitu ya. Nah, kalau di yang Al-Quran Indonesia, dia bisa dibilang ibaratnya lebih mudah gitu ya, karena penulisannya itu banyak yang ditambahkan gitu ya. Misalnya Adanil Ula, ini kan cara membacanya Adanil Ula. Kalau di Al-Quran Indonesia biasanya itu ada nun kecil di bawahnya sini. Eh, di bawahnya Hamzah Wasol ini ada nun kecil. Atau di misalnya Khaironil Wasiyah, nah di situ nanti ada nun kecil di bawahnya. Seperti itu. Tapi kalau di Utsmani kita harus paham apa namanya ketentuannya gitu ya. Nah, ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal, maka itu tanpa ada nun kecil pun kita harus menambahkan khaironil wasiyah. Tapi ini nanti di bagian akhir. Di awal-awal kita masih yang istilahnya mudah dulu. Nah, cuman kalau saya lihat ya, ketika kemarin praktik baca ya mungkin masih ada beberapa yang uh, bukan sebenarnya bukan eh, benar-benar nggak tahu panjang pendek gitu ya, tapi mungkin keliru gitu ya. Atau terpanjang tadi ya, yang harusnya cuma dua jadinya lebih, jadi misal jadi tiga gitu ya, ataupun yang harusnya tidak panjang tapi karena terjeda, misalnya membaca seperti ini ya, wa innal fujjaro Rolafi, misalnya ronya itu ketarik. Wa innal fujjaro lafi jahim gitu ya. فجار في Harusnya kan جحيم harusnya langsung fujjaro lafi rolafi, jangan di jeda di eh, ro-nya. Jadi ibaratnya transisi antar kata itu eh, kalau memang dia satu harokat, bukan satu harokat, tidak ada panjang ya. Nah, kalau satu harokat itu kan panjang satu apa namanya? eh, ada panjangnya gitu ya. Nah, kalau di sini kan harusnya tidak ada gitu ya. Nah, jadi cuman satu saja gitu ya, satu huruf saja tanpa ada tambahan alifnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk di awal ini mungkin kita karena sudah mepet juga waktunya ya, kita awali tilawah dulu lah ya. Pertemuan pertama, silakan Bapak-bapak sekalian buka Al-Qur'an ya. Nah, nanti kita tilawah bareng saja bergantian mulai dari surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah di awal, nanti bergantian. Mungkin setengah halaman saja cukup, masing-masing bergantian. Nanti kita simak bareng-bareng dan kita koreksi apa yang mungkin menjadi kekeliruan masing-masing.
Tadi Mas Robi sudah ya. Lanjut ke Pak Misbah, boleh? Atau yang sudah pegang mushaf duluan siapa? Mau mengajukan diri, saya duluan gitu. Nah, saya udah pegang sih, Nah, Ustaz. udah pegang ya. Siap. Silakan. Eh, Mulai tadi Al-Fatihah kita sudah bareng-bareng ya. Mulai dari ini Alif Lam Mim saja. Ta'awuz basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Lanjut. Pak Musrianto silakan. Atau Pak Kelana dulu boleh? Oh ya, Pak Musrianto silakan. Sudah open mic. Ya. Lanjut, Pak, baca. Innal lazi tadi ya Pak ya, Ustaz. Ya, silakan. Innal lazina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وله Coba ulangi. Wa ala absarihim. وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا Yaqulu a. Jadi jangan, ومن jangan dijeda ya di lu-nya. ya ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب Lama? ya bima kanu ya'zibun wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu Ardi. Fil ardi qalu. Harus hati-hati di setiap saya bilang tadi ya transisi antara kata ya. Jadi kalau ya memang dia tidak panjang jangan dijeda. Jadi terpanjang itu ardi qalu harusnya ardi qalu tidak ardi qalu jangan dijeda di d-nya.
ketarik ya Ustaz ya. Ya, Ya, betul. ya baik diulangi. Hmm. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون Alhamdulillah. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Cukup Pak Musrianto. Lanjut Mas Trio. Silakan Mas. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم Inna إنما ma'akum. Nanya dua harakat. Inna ma'akum innama dari qalu. Qalu قا- قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت panjangan. Fama تجارتهم kepanjangan. Fama فما rabihat. Cukup satu kali ayun. Fama rabihat. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما Falam أضاءت ما حوله falam dengungkan. فلما Hmm. فلم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Hmm. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق Zulumatu dengungkan tanwin bertemu waw idgham bi gunnah zulumatu wa ra'du. Nah, itu ada dua idgham bi gunnah. ظلمات ورعد وبرق يجعلون Kalau mau berhenti, أصابعهم kalau mau berhenti itu kan ada qaf ya, qaf mati maka bunyinya jadi wabarqa. Nah, ada qaf wabarqa. Ada qalqalahnya. ظلمات ورعد وبرق Hmm. Lanjut. يجعلون أصابعهم
في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Maut dipanjangkan. Nah, itu namanya mad layyin ya atau mad lin. Nah, dia walaupun maut tapi harus dipanjangin. Maut. Beda, حذر الموت. beda kalau ini ya. Azan, kalau azan mungkin ada pendapat yang salatu khairum minan naum ya. Supaya Ya. supaya nggak tidur gitu, nggak panjang. Tapi kalau di tahsin ya tetap harus itu ada panjangnya gitu ya. Tidak hanya langsung maut gitu. Tidak tidak seperti apa eh, kalimat pendek gitu aja gitu ya. Maut gitu tidak, tapi maut dipanjangkan. Lanjut. Ya. والله محيط بالكافرين. Cukup, Mas. Yun. يكاد البرق. Cukup, Oh, Mas. ya, Lanjut, ya, Pak Ustaz. Kelana. Silakan. Unmute dulu mic-nya. Pak Kelana, silakan. Nah, ya. بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف Baru ya. أبصارهم كلما Ustaz, Ustaz, Dan lagi coba. Baru ya ulang lagi Ustaz ya. khofuha. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أزلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بشمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فراشا والسماء فراشا Syau. والسماء Firasyaw. Shin, Pak. Firasyaw wassama. فراشا فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم مما نزلنا في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم Ad'u syuhada. Hati-hati yang setiap dua harokat ya. Jangan kalau saya lihat tadi saya rasa-rasa masih ada beberapa yang terlebih gitu ya. Jadi kalau dua harokat itu dia satu kali ayun aja. Wada'u syuhada. Nah, itu kan ada bendera ya.
Nah, tapi kalau yang dua harokat Ya. dia cukup satu kali ayun aja. Wad'u syuhadaakum. Misalnya yang di min dunillahi in cukup satu kali diayunkan gitu ya. Kalau mau merasakan dua harokat ya itu satu kali ayun saja, tidak lebih. Kalau lebih nanti dia jadinya nggak dua. Karena kalau mantobi ini ibaratnya dia harga mati gitu ya. Nah, dua nggak boleh lebih gitu ya. Nah, seperti itu Pak. Nah, nah ini susah ya. Coba wadah. Ya, wada'u syuhada'akum min Kalau yang da itu nggak apa-apa Pak. dunillah. Kalau yang syuhada itu kan ada benderanya tuh. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Lebih nggak apa-apa itu dia Oh, 4 sampai 5 harokat. Tapi kalau yang ada itu cukup dua saja. gitu. Lanjut. Oke, Ustaz. Mm-mm. Wada'u syu- wada'u syuhada'akum min dunillah min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, lanjut. Satu lagi. Wa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Cukup. Cukup. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Insya Allah untuk malam ini cukup ya. Sudah jam 10 lewat 10 nih. Mungkin ada bapak yang baru pulang juga gitu ya. Insya Allah kita cukupkan malam ini. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Kemungkinan ada perubahan hari ya. Tergantung nanti kesepakatan nih. Kalau memang Pak Kelana bisa ya di jam 9 sampai jam 10, berarti aman lah insya Allah. Saya itu yang saya mikir tuh, InsyaAllah. saya pikir itu ada yang nggak bisa di Senin sampai Jumat ini. Waduh. Nah, nah, jadinya harus di weekend gitu kan. Kalau di weekend mungkin ada bapak-bapak yang memang nggak bisa gitu di weekend gitu karena mungkin apa fokus untuk keluarga misalnya atau ada agenda-agenda lain gitu. Nah, jadi insya Allah kita di weekday gitu di malam. Kalau Tamhidi memang dia di jam 9 karena kita bagi dua ya. Dalam 2 jam itu kita bagi dua. Mm-mm. Kita dokumentasi dulu ya, izin. Mungkin boleh open kamera dulu semuanya. Kita foto bareng. Eh, Alhamdulillah. Baik. Ini kalau kayak gini, ustadznya jadi Ustadz Musrianto nih. Masya Allah. Lebih kelihatan ustadz nih. Cerah ya. Masya Allah. Satu, dua, tiga. Hmm. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan kehadiran semuanya ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Insya Allah kita bertemu di pertemuan berikutnya. Kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Ustaz. Ya, Pan.